Yes, di sebelah saya sudah ada model terbaru dari Toyota yaitu Hilux. Bukan hybrid, bukan listrik, tapi dia masih Toyota Hilux diesel dan ini merupakan generasi ke-9. Ada dua varian, ada varian V dan juga ada varian G. Lantas seperti apa spesifikasinya? Yes, ini merupakan Hilux generasi terbaru dan merupakan generasi ke-9. Jadi udah ada 9 generasi Hilux yang dipasarkan di muka bumi ini dan Hilux itu merupakan pickup yang sebenarnya legendaris gitu. Ada dari tahun 70-an, tapi di Indonesia itu baru resmi dijual dari tahun 2005 ya dan menjadi salah satu double cabin yang populer. Oke, generasi ke-9 ini sebenarnya ada varian yang listriknya. Itu pertama kali Hilux ada varian listrik, ada penggerak listrik, tapi saya belum dimasukkan ke Indonesia. Dan yang di sebelah saya ini masih yang versi mesin diesel. Memang kalau dilihat dari speknya itu apa ya, peningkatannya nggak banyak gitu. Mesin masih sama kayak yang dulu, kemudian chassis juga masih sama, masih AMV platform juga. Tapi ada sejumlah peningkatan yang membuat mobil ini makin mahal dan makin up to date gitu. Contoh ya, yang pertama aja bisa kelihatan langsung. Nih, ada kotak di sini situ ada kameranya karena mobil sudah dilengkapi dengan fitur radar ADAS. Keren loh, Hilux ada ADAS-nya tapi yang versi G nggak ada ADAS-nya. Nah, ini merupakan varian V yang tipe tertinggi. Ada juga beberapa peningkatan juga yang V dibanding yang G. Jadi nggak cuman fitur-fitur tapi ada detail-detail kecil nanti saya akan sebutkan. Nah, yang pertama saya mau jelaskan adalah tampangnya dulu. Bisa dilihat seperti ini desain bagian depannya keren sih, tapi emang gimana ya, jadi kesan maskulin ini jika dibandingkan generasi ke-8 tuh agak sedikit memudar gitu ya. Kalau di generasi ke-9 ini dia jadi kayak Lexus bagian depannya. Ini bahasa desainnya lampunya tajam, sipit kayak gini tuh. Grillnya di bawah gitu ya. Jadi benar-benar nih bahasa desain yang banyak ditemukan di Lexus sebenarnya, tapi memang banyak juga ditemukan di mobil-mobil modern Toyota sih, Hammerhead itu ya. Dan kemudian bagian bawahnya seperti ini, jadi dia bumpernya itu modelnya gini dari sini ya, tuh. Ini hammerhead sih jatuhnya udah ya, hampir hammerhead. Dan di bagian bawah ada aksen front guard armnya nih, bagian sini. Dan kemudian bagian sampingnya bisa dilihat seperti ini tipe V, tipe tertinggi, diameter 18 inci untuk peleknya. Nah, dimensi nggak jauh beda dengan generasi ke-8 ya. Rasanya masih mirip-mirip. Kemudian Hilux ini juga masih sama nih kayak generasi ke-8-nya, generasi lawas. Tapi ada detail yang menarik, cukup menarik kayak itu nih. Ada cover spion karbon, handle pintunya karbon, bisa lihat. Yuk kita ke bagian belakang langsung. Kalau double cabin tuh nggak bisa bahas banyak sih sebenarnya. Desainnya gitu-gitu aja. Nah, over fendernya hitam, warnanya kayak gini. Dan ada ini nih, full step di bagian belakang untuk ke bak. Jadi lebih gampang kalau mau akses baknya tinggal gini, ambil. Terus bagian belakangnya, oke, ini lampunya baru semuanya, desain baknya juga baru. Toyota Hilux, keren sih, sporty ini jatuhnya. Nah, lihat bagian baknya, kapasitas baknya juga nggak jauh beda dengan generasi ke-8 ya. Nah, kapasitas baknya ini mencapai 1.200 liter. Nah, oke. Nah, bumper ini menggunakan bumper plastik ya, bukan besi lagi. Ini plastik. Kalau Hilux tuh biasanya dulu kan besi, kenapa jadi plastik? Tapi lebih apa ya? Lebih modern sih memang. Kemudian sensor parkirnya. Oh, ada kamera mundur di sini, bukan di bagian sini ya. Ada di bagian sini dan sini full step lagi nih untuk mengakses baknya jadi lebih gampang ini ya. Tuh. Nah, salah satu bagian yang cukup penting dibahas adalah bagian kaki untuk sebuah mobil four wheel drive seperti ini ya. Dia selain double cabin, dia juga sebuah mobil off-road gitu kan ya. Nah, sekarang kita akan ngolong sedikit di bagian bawahnya. Oke, jadi mobil ini dia masih menggunakan gardan solid axle seperti ini ya. Ini wajar lah, ini di mobil SUV ada frame tuh, maksud saya double cabin ada frame tuh wajar. Tapi PR-nya tuh masih PR down tuh bisa dilihat ya. Karena kan udah banyak gitu sekarang double cabin yang tipe varian tuh dibedain gitu ya, tipe G-nya, kemudian tipe V-nya. Di Ranger itu tipe XLS, SLT itu beda dengan tipe yang Raptor gitu ya. Kalau Raptor tuh suspensi yang paling mahal, yang aftermarket, kemudian PR keong. Nah, kalau di sini enggak. Ini tipe G dan tipe V itu masih sama suspensinya, nanti kita coba aja.
Dan untuk suspensi bagian depannya dia menggunakan double wishbone dan gardannya dia independen. Sama kayak generasi sebelumnya. Nah sekarang kita lihat bagian jantung pacunya. Wah berat, belum pegas. Nah ini mesin yang cukup familiar, bukan cukup familiar, sangat familiar di Indonesia. Karena ini mesin yang masih sama dengan generasi lawas, bahkan dia sama dengan Fortuner. Dan juga secara fisik dia sama dengan Kijang Innova Diesel ya. Oke, ini adalah mesin yang legendaris, mesin Toyota Diesel 1 GD FTV, tapi ini yang tipe yang terkencang ya, yang sudah ada di Fortuner VRZ juga, Fortuner GR Sport. Dia berkapasitas 2800 cc, turbo tentunya. Dia bisa menghasilkan tenaga 201 PS serta torsi 500 Nm. Ini merupakan mesin diesel yang salah satu yang bertenaga lah di Indonesia saat ini dan menggunakan transmisi otomatis 6 percepatan dan mengalirkan semua tenaganya ke 2 roda belakang atau ke 4 roda, tergantung pilihan berkendaranya. Dan ada yang menarik di sini. Untuk pertama kalinya, sebuah mesin GD series tidak berpadu dengan sebuah komponen reservoir minyak power steering. Yes, jadi di tipe tertinggi dari Hilux ini yaitu tipe V, dia sudah menggunakan electronic power steering alias EPS. Nah, selain setir lebih enteng, bisa adjustable di kecepatan tinggi dan kecepatan rendah, tentu dia untuk mendukung fitur radar Toyota Safety Sense yang sampai ke lane keeping assist, yang tidak dimungkinkan untuk sebuah mobil yang masih menggunakan power steering yang menggunakan hydraulic. Yes, jadi kalau di double cabin yang modern gitu ya, biasanya kan dulu kan double cabin tuh untuk menyimpan barang di belakang tuh ada space penyimpanan di bagian belakang jok ya. Kalau sekarang tuh kemarin saya nge-review juga Nissan Navara, nah sama tadi dengan Navara nih Hilux. Soal penyimpanan di bagian sini nih, tuh bawah. Nah, bisa dibuka juga. Bentar. Nah, diangkat seperti ini, terus ada tuh penyimpanan ini, bagian bawah sedikit sih. Tuh, di sini untuk barang, nah di sini ada toolbox, toolkit maksudnya. Ya, ya kalau mau menyimpan barang lebih, bakal gede kok. Nah, sekarang kita lihat bagaimana duduk belakangnya. Biasalah double cabin ya. Jangan berharap banyak. Kan? Tuh. Ya khas double cabin banget, tegak di belakangnya. Terus juga legroom juga, ya ini udah posisi duduk saya segini aja. Kemudian untuk sanggahan kaki lumayan lah. Tapi headroom masih oke. Untungnya di Hilux generasi terbaru ini dia ada beberapa improvement lah dibandingkan sebelumnya. Seperti ini ada Type-C, slot USB Type-C, ada ventilasi AC di sini, jadi nggak kepanasan di belakang. Kemudian ada center armrest, ada 2 buah cup holder ya. Cukup nyaman lah untuk sebuah double cabin. Nah, ada tempat penyimpanan kecil nih di sini, situ ya, ada. Dan untuk kaca semua sudah auto ya keempatnya. Tuh. Nice. Oke, sekarang kita ke bagian depannya karena ini perubahan yang paling terlihat jika dibandingkan generasi sebelumnya. Let's go. Yes, ini perubahannya, desainnya keren sih, dashboardnya, setirnya, kemudian sistem entertainmentnya. Ya nggak lebih modern dibanding mobil China, tapi ini sebuah perubahan yang masif menurut saya. Tapi sebenarnya kalau di detail itu agak masih sama sebenarnya dengan sebelum generasi ke-9 ini ya. Seperti ini nih. Transfer case-nya masih sama persis, 2H, 4H, dan 4L. Bedanya kalau yang dulu tuh diputer. Kalau sekarang seperti ini modelnya. Masukkan N dulu. Tuh. Bedanya gitu doang sebenarnya. Beda desain aja. Kemudian ada ini nih, ada mode berkendara, ada sport, normal, eco. Kalau dulu tuh pakai tombol, sekarang pakai putar seperti ini. Nah, tapi ada yang berbeda nih, karena dia ada fitur MTS atau Multi Trend Select. Nah, itu bisa digunakan di saat mode 4H ya, di 4H. Nah, tuh ada beberapa pilihan, ada Auto, Dirt, Sand, Mud, dan Deep Snow. Ini sebenarnya bisa digunakannya pada saat off-road sih. Ya emang sesuai kegunaannya di 4H, baru bisa dipilih. Kemudian penunjang off-roadnya juga ada beberapa lagi nih, ada Rear Lock Differential di sini nih. Kemudian di sini ada Hill Descent Control dan juga Traction Control off. Ya, yang baru itu si Multi Terrain Select itu. Kemudian, nah yang menarik juga mobil ini untuk pertama kalinya di tipe tertinggi tapi ya, dia sudah dilengkapi dengan electric parking brake dengan auto hold.
Nice. Soal transmisi juga keren. Ini kayak gini nih, modelnya udah kayak Land Cruiser ya. Terus juga desain dashboardnya tuh keren. Desain setirnya ini sama banget persis dengan Land Cruiser FJ yang sudah debut dunia di Jepang waktu itu, dengan berbagai tombol sini. Kesannya tuh apa ya, maskulin gitu, gagah gitu. AC juga sudah digital kayak gini sekarang desainnya, yang sama kasar digital, dan head unit juga seperti ini. Simple lah ala Toyota, tapi menunya banyak. Ada Android Auto, ada Apple CarPlay, pengaturan ada PM25 nya, air purifier ya. Terus sound setting ya, inilah simple ya, tapi simpelnya cukup keren jika dibandingkan generasi terdahulu. Terus kita ada apa lagi, ada tempat penyimpanan di atas sekarang kayak gini. Terus ada ini nih, ada bisa coolingnya kayak Innova Reborn ya. Kaca atasnya seperti ini bisa, dia nggak dinginin banget tapi ada ventilasi AC yang ngarah sini, jadi nyimpan minuman bisa lebih dingin gitu. Kemudian ada cup holder juga di sini nih, terbuka. Soft opening, dan ini juga soft opening. Tuh, glove box-nya. Nice, detail-detailnya. Memang untuk materialnya, dashboardnya ya pasti material keras. Di sini empuk dikit nih, tapi dilapis. Sini masih plastik keras lagi. But overall, oke lah peningkatannya jika dibandingkan generasi lawas. Niat gitu bedainnya. Interior, eksterior masih agak mirip. Nah, untuk posisi berkendara lebih ergonomis juga jika dibandingkan generasi ke-8. Terus jok sudah elektrik. Tuh. Pas. Ergonomis. Oh, ada wire charger juga sekarang. Di sini nih. Tuh ya. Center console. Oh iya, dia sekarang ada ini. Colokan AC 220 volt yang aktifkannya di sini nih. Tombolnya ada. Jadi siap nih, langsung bisa camping gitu ya. Nice. Nggak mobil listrik aja sekarang, mobil ini juga bisa langsung. Oke, nah sekarang kami akan melihat yang tipe G terlebih dahulu, karena memang yang tipe V ini tuh dia tuh kurang lebih kayak kalau di Ford Ranger Raptor-nya gitu, yang tipe tingginya, yang speknya banyak yang beda. Nah, yang G itu yang lebih untuk fleet, lebih sederhana gitu. Sekarang kita akan pindah ke situ. Let's go. Pertama, belum keyless, dia masih menggunakan anak kunci seperti ini. Ini anak kunci yang masih digunakan sampai sekarang ya. Ini sama kayak punya Innova Reborn. Innova Reborn tipe G. Nggak mau, karena harus di-kopling dulu. Nah, buat Anda yang nggak tahu, ini adalah transmisi manual. Karena belakangan tuh sering banget bahas mobil listrik, mobil hybrid. Transmisi manual tuh jarang banget kita review. Nah, transmisi manual 6 speed. Kemudian, nah ini memang jauh lebih sederhana sih. Head unit seperti ini, nggak warna sama sekali, lebih kecil juga. Kemudian AC-nya masih knop putar semua. Ya spek fleet lah, bukan spek yang buat user gitu ya. Jok fabric. Terus juga ini namanya handbrake. Handbrake manual yang udah jarang banget ditemukan di mobil modern. Terus, nah speedometernya juga dia instrumen kasarnya ada digital ya, tapi lebih sederhana dibandingkan yang tipe V. Jadi digitalnya hanya bagian tengah saja. Menunya sih ya simple sih. Dan dia nggak ada kamera mundur ya, udah pasti. Nggak ada ADAS juga ya. Dan nah, ini setirnya terasa lebih berat dibandingin tipe V. Ini kayak yang Hilux lama banget sih rasanya. Oke, itu aja sih perbedaannya. Sama nggak ada ventilasi AC belakang. Jauh lebih sederhana. Nah, ini kan saat video ini dibuat itu belum ada harga jualnya ya. Kami prediksikan harganya antara tipe V dan tipe G ini jauh sih. Ntar mungkin selisihnya 100 sampai 150 juta kali ya. Karena speknya jauh banget. Oke, sekarang kita akan mencoba, tapi kayaknya yang tipe V aja sih. Yang tipe G nggak perlu. Oke, let's go. Nah, ini dia Hilux V. Untuk pertama kali saya ngerasain double cabin Toyota tuh secara enteng. Gila, secara enteng banget, bisa satu tangan. Dulu mana bisa. Atau yang tipe G ya, nggak bisa karena dia masih hidrolik untuk power steeringnya. Suspensi
Oke, kita langsung tes. Tadi udah di speed bump sih. Rasanya sih ya harusnya sih lebih di refine ya dibandingin generasi lawas. Coba deh, coba. Jujur sedikit ya lebih nyaman sih dibanding yang tipe lawas ya, yang generasi sebelum ini. Dan ini kita lewatin kubangan air sedikit. Ya, ini lebih nyaman bagian belakangnya nih. Karena memang double cabin tuh kan, apalagi yang tipe pair beda ya, itu selalu bagian belakang bagian depannya beda rasanya. Dan ketika bobot kosong seperti ini terasa lebih oke lah dibanding yang dulu ya. Nah, ini kita lewatin lubang-lubang nih. Ya kaku sih, masih kaku. Nggak senyaman apa ya Ranger Raptor ya, nggak mungkin lah, karena dia itu dicun banget suspensinya biar lebih enak digunakan sehari-hari. Tapi lebih better dibanding generasi ke-8. Kemudian akselerasi kita masuk ke mode sport. Ya 1 GD aja sih rasanya. Nah, tapi ya kencang untuk sebuah mesin diesel. Sempat wheel spin nih, karena emang torsinya gede sih mobil ini. Well, sebagai kesimpulan, memang Hilux yang baru ini peningkatannya cukup banyak. Yang tipe G memang tidak sebanyak tipe V. Tipe V ini memang yang untuk Anda yang penggemar off-road, Anda yang penggemar double cabin gitu ya. Belum ada harga jualnya saat video ini dibuat. Ya semoga saja dia bisa bersaing gitu di antara para rivalnya, karena jujur kalau untuk speknya sebenarnya ini nggak lebih tinggi dibandingkan Ford Ranger Raptor. Ya mau nggak mau Hilux V ini harus melawan Ranger Raptor yang dia benar-benar dinyatin gitu. Ada perubahan suspensi, kemudian struktur suspensi dirubah, bannya aftermarket, seperti itu ya. Jadi benar-benar udah ready to off-road. Kalau mobil itu masih speknya tinggi, cuman bukan yang benar-benar seperti di Ford Ranger Raptor. Tapi overall sih saya suka sih, interiornya keren sekarang, kemudian luarnya juga lebih modern, mesin masih sama, suspensi sedikit lebih nyaman dibandingkan generasi ke-8. Yes, jadi begitulah hasil first drive kami terhadap Toyota All New Hilux. Klik like jika Anda menyukai video ini, subscribe bila Anda belum, dan jangan lupa juga untuk isi kolom komentar di bawah. Main juga website kami di www.autodriver.com, dan jangan lupa juga untuk download aplikasi kami di Google Play Store. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dan sampai jumpa di video-video kami selanjutnya. Bye-bye.